Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dan insya Allah membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah hal yang sebetulnya mengejutkan ya kalau Anda sadar ya. Jadi keterlibatan Tony Blair dalam proyek strategis Indonesia seperti IKN dan Danantara. Ini mau saya analisis ya. Jadi Tony Blair ini setidak-tidaknya hadir dalam dua proyek strategis yang besar-besaran di Indonesia. Yang pertama adalah ketika IKN ya, dan yang kedua adalah Danantara ini. Nah, ini kan jadi menimbulkan berbagai spekulasi kan. Ada nggak sih pengaruh global power dan kepentingan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat dan NATO dan sekutunya, dengan kehadiran Tony Blair ini? Maka untuk memahami korelasi antara elemen-elemen ini, mari kita analisis lebih dalam ya. Jadi mulai dari Danantara dulu ya, Danantara dulu. Karena ini yang lagi hip nih, lagi happening. Jadi struktur dan kepemilikan Danantara ini ya, jadi ownership-nya Danantara didirikan sebagai sovereign wealth fund-nya Indonesia, artinya ownership-nya ada di Indonesia. Tujuannya mengelola dan mengoptimalkan aset-aset negara. Jadi konsepnya mirip dengan model Temasek di Singapura. Kementerian BUMN memegang 1% saham seri A dengan hak istimewa, sementara 99% saham seri B dimiliki oleh si Danantara tersebut. Nah, aset yang dikelola, sementara ya, Danantara mengelola aset dari berbagai BUMN utama, Bank Mandiri, BRI, Bank Rakyat Indonesia, BNI, Bank Negara Indonesia, Pertamina, PLN, Telkom Indonesia, dan MindID yang mengelola tambang Indonesia. Total aset saat ini yang baru di awal diperkirakan mencapai 14.720 triliun atau sekitar 900 miliar US dollars. Kan besar sekali itu kan. Nah, sekarang perannya Tony Blair. Tony Blair ditunjuk pada Februari 2025 ini pada saat pendirian Danantara 24 Februari 2025, Tony Blair ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas Danantara. Peran ini memberinya pengaruh dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis terkait dengan pengelolaan aset negara. Nah, kemudian sebelumnya di tahun 2020, 5 tahun yang lalu, Tony Blair, orang yang sama nih, ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengarah Pembangunan IKN oleh Presiden Joko Widodo. Perannya adalah memberikan saran dan masukan mengenai pembangunan IKN dengan fokus pada transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan. Berarti Tony Blair hadir pada dua proyek yang sangat besar di Indonesia. Sekarang kita kaitkan dengan kepentingan global power serta kepentingan Barat, Amerika, dan sekutu-sekutunya. Sebagai mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair memiliki koneksi luas dengan para pemimpin dunia, organisasi internasional, dan korporasi-korporasi multinasional. Keterlibatannya di berbagai proyek global menunjukkan perannya dalam jaringan global power yang berpengaruh. Tony Blair dikenal sebagai pendukung intervensi liberal, sebuah doktrin yang mendorong campur tangan internasional dalam konflik domestik atas nama kemanusiaan. Pandangan ini sejalan dengan kebijakan luar negeri negara-negara barat, khususnya selama intervensi NATO di Kosovo pada tahun 1999. Lalu, bagaimana implikasinya bagi kedaulatan dan kebijakan Indonesia nih? Pengaruh asing dalam pengambilan keputusan
terlihat dari penunjukan Tony Blair dalam posisi strategis yang dia nanti akan menjadi pintu pembuka bagi pengaruh kebijakan dan modal asing dalam proyek-proyek nasional Indonesia yang berada di bawah IKN maupun di bawah Danantara kan. Nah, karena itu maka hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi dominansi kepentingan asing atas kepentingan domestik di dalam Danantara ini. Kemudian, posisinya akan memberikan akses terhadap sumber daya dan infrastruktur milik Indonesia karena peranannya sentral menjadi pengawas dari pengelolaan aset dan pembangunan infrastruktur, sehingga keterlibatan Tony Blair ini dapat memengaruhi arah investasi dan pengembangan teknologi di Indonesia yang mungkin lebih menguntungkan pihak asing. Nah, keterlibatan Tony Blair dalam beberapa proyek strategis Indonesia ini ya, khususnya IKN dan Danantara ini, artinya menunjukkan peran aktifnya dalam menjadi jembatan investor asing, termasuk dari China dan dari Uni Emirat Arab. Tony Blair menjadi the bridger-nya. Pada pertemuan April 2024, Presiden waktu itu Joko Widodo bertemu dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dan Tony Blair mendampingi untuk membahas rencana investasi China di IKN. Selain itu, lembaga yang dimiliki oleh Tony Blair, namanya Tony Blair Institute for Global Change, bekerja sama dengan perusahaan energi Uni Emirat Arab dan berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 1,2 gigawatt untuk IKN. Di sini kita melihat peran Tony Blair sebagai the bridger, sebagai penghubung antara pemerintah Indonesia dan investor asing, termasuk China. Dan ini kan akhirnya jadi menimbulkan berbagai pandangan kan? Karena beberapa pihak akhirnya melihatnya sebagai upaya positif untuk menarik investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, tapi besar sekali kekhawatiran mengenai potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan kedaulatan nasional. Kedaulatan nasional yang paling mengkhawatirkan akibat keterlibatan asing dalam proyek-proyek strategis yang nanti akan dikelola oleh Danantara. Maka secara keseluruhan, keterlibatan Tony Blair sebenarnya mencerminkan di satu sisi ya, strategi Indonesia untuk memanfaatkan jaringan internasionalnya dia guna menarik investasi asing, termasuk dari China, dalam upaya mempercepat pembangunan nasional gitu ya. Tapi kalau kita lihat peran Tony Blair sebagai figur yang memiliki kedekatan dengan global power, serta pengalamannya dalam diplomasi tingkat tinggi, maka kekhawatiran-kekhawatiran sementara pihak itu bisa jadi juga beralasan. Karena jika kita telaah lebih dalam, Tony Blair memang berpotensi berperan sebagai konduktor atau katalisator antara kepentingan US dan China di Indonesia. Nah, ini kan jadinya Indonesia ada di mana nih posisinya kan? Jadi, sebenarnya Tony Blair ini menjadi jembatan diplomatik global, koneksi US, NATO dengan China. Dan yang sebetulnya harus menjadi underline adalah Blair ini salah satu arsitek utama intervensi Barat di Irak dan Afghanistan loh, ya kan? Ini mesti di-underline juga kan ketika dia masuk dan menduduki posisi yang sangat penting bagi Indonesia di masa depan. Kemudian dengan Tony Blair Institute for Global Change, dia menjadi konsultan negara China, konsultan pemerintah China untuk proyek-proyek pembangunan global. Jadi dia memang berada di dua sisi ini, punya kepentingan terhadap dua sisi ini antara US, China, dan tentu saja adalah kekuatan-kekuatan dari global power. Kan artinya nih kita bisa melihat bahwa posisi Indonesia ini kan sesungguhnya adalah arena pertarungan US versus China kan ini ya. China punya kepentingan sangat besar karena China menjadi mitra infrastruktur utama, terutama 10 tahun kemarin dengan Jokowi, dengan proyek Belt and Road Initiative-nya. Ya. China sudah menanamkan investasi besar di Indonesia, kereta cepat, kawasan industri, dan segala macam. Sementara US dan sekutunya tidak ingin Indonesia jatuh terlalu dalam ke dalam orbitnya China kan, orbitnya China. Mereka bakal menggunakan berbagai instrumen, termasuk keterlibatan global power, dan kemudian mengutus Tony Blair untuk mengimbangi dominasi dari China atas Indonesia.
Dan pada proyek yang sebelum Danantara, proyek IKN, di mana Tony Blair juga diposisikan sebagai pengawas, IKN ini akan diposisikan sebagai zona geopolitik baru kan. Maka di dalamnya itu ada keterlibatan China, US, Uni Emirat Arab, dan segala macam pihak. Dan ini adalah sebuah indikasi bahwa wilayah IKN ini bisa menjadi pusat perebutan pengaruh ekonomi dan politik dunia. Sekarang, peran Tony Blair di Danantara. Danantara mengelola aset strategis, Danantara dapat menjadi alat kontrol atas perekonomian Indonesia, dan posisi Blair ada di dalamnya. Kalau di sisi IKN, IKN menjadi pusat digitalisasi dan ekonomi baru yang bisa dikendalikan melalui investasi asing. Blair bisa memainkan peran dalam melancang aturan permainan yang menguntungkan global power. Kesimpulannya nih, jadinya sepertinya tokoh Tony Blair ini menjadi penyeimbang kekuatan US dan China atas Indonesia. Dan mungkin posisinya yang paling pas bisa disebut sebagai katalisator ya, atau konduktor. Jadi Blair ini akan mengatur bagaimana US dan China bisa sama-sama mendapatkan keuntungan di Indonesia tanpa ada dominasi mutlak dari salah satu pihak. Kemudian IKN dan Danantara bisa menjadi alat geopolitik yang dikelola global power untuk mengontrol aset strategi Indonesia. Jadi Indonesia tetap dalam orbitnya global power dan bukan hanya sekedar pro-China atau pro-US, tetapi berada di bawah kendali kelompok yang lebih besar, di mana Tony Blair hadir sebagai pengawasnya. Nah, langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana keputusan-keputusan strategis di IKN juga di Danantara akan berjalan ke depan. Jika benar Blair menjadi mediator global power, maka kita akan bisa melihat pola investasi dan regulasi yang tetap membuka jalan bagi US dan juga bagi China secara seimbang. Silakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya, kita diskusi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tambah cerdas dan tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya di RTF Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.